Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sulistiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendidikan Islam. Metode merupakan salah satu komponen penting dalam pembelajaran pendidikan Islam. Metode dikatakan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pembelajaran. Namun demikian, setiap metode pembelajaran adalah baik jika sesuai dan relevan dengan komponen pembelajaran. Pendidikan Islam telah memberikan penegasan bahwa peserta didik harus memiliki kemampuan dalam memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam setelah mengikuti pembelajaran. Metode pendidikan Islam ini secara etimologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta yang berarti dilalui dan bados yang berarti jalan. Jadi metode bermakna jalan yang harus dilalui. Dalam bahasa Arab, metode disebut dengan thoriqoh, yaitu berarti jalan atau cara. Pertimbangan dalam memilih metode pembelajaran. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama yaitu keadaan murid yang mencakup pertimbangan tentang tingkat kecerdasan, kematangan, perbedaan individu lainnya. Yang kedua, tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, situasi yang mencakup hal yang umum seperti situasi kelas, situasi lingkungan. Yang keempat, alat-alat yang tersedia akan mempengaruhi pemilihan metode yang akan digunakan. Yang kelima, kemampuan mengajar telah menentukan mencakup kemampuan fisik, keahlian. Selanjutnya, bentuk metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu metode diakronik atau drakonis. Suatu metode ajaran yang menonjol pada aspek sejarah. Metode ini memungkinkan adanya studi komparatif tentang berbagai penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga peserta didik memiliki ilmu pengetahuan yang relevan. Metode ini menyebabkan peserta didik ingin mengetahui, memahami, menguraikan, dan meneruskan ajaran Islam dari sumber-sumber dasar yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian metode sinkronik analitis. Suatu metode pendidikan Islam yang memberikan kemampuan analisis teoritis yang sangat berguna bagi perkembangan keimanan dan mental intelek. Metode ini semata-mata menguntungkan segi pelaksanaan untuk implikasi praktis. Teknik pengajarannya meliputi diskusi, lokakarya, seminar, kerja kelompok, resensi buku. Selanjutnya, metode problem solving. Metode ini merupakan penelitian peserta didik yang dihadapkan pada berbagai masalah atau suatu cabang ilmu pengetahuan dengan solusinya. Metode ini dapat dikembangkan melalui simulasi, micro-teaching, dan critical incident. Di dalam metode ini, cara penegasan keterampilan lebih dominan ketimbang pengembangan pikiran peserta didik atau mental intelektualnya, sehingga terdapat kelemahannya yakni terbatasnya perkembangan peserta didik. Kemudian, metode empiris. Metode empiris ini suatu metode pengajar yang memungkinkan peserta didik mempelajari ajaran Islam melalui realisasi serta internalisasi norma dan kaidah Islam melalui proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Kemudian secara deskriptif, proses-proses interaksi dapat dirumuskan dalam suatu norma baru. Keuntungan metode ini adalah peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan secara teoritis normatif, tetapi juga adanya pengembangan deskriptif inovatif beserta aplikasinya dalam kehidupan sosial. Selanjutnya, metode induktif. Metode ini dilakukan oleh pendidik dengan cara mengerjakan materi yang khusus menuju kesimpulan yang umum. Tujuan metode ini adalah agar peserta didik bisa mengenal kebenaran-kebenaran dan hukum-hukum setelah melalui riset. Selanjutnya, metode deduktif. Metode ini dilakukan oleh guru dalam pengajaran Islam melalui cara menampilkan kaidah yang umum,
kemudian penjabarannya dengan berbagai contoh masalah, sehingga menjadi terurai. Metode ini sangat diperlukan dalam pendidikan karena peserta didik bisa membandingkan dan merumuskan konsep-konsep. Kesimpulannya, metode pendidikan Islam adalah semua cara yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan Islam. Menurut Ahmad Tafsir, metode pendidikan yang relevan dan efektif dalam pengajaran Islam diantaranya metode drakonis, metode sinkronis analitis, metode problem solving, metode empiris, metode deduktif, dan metode induktif. Prinsip-prinsip penentuan metode pembelajaran adalah yang pertama, berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, belajar dan melakukan atau learning by doing. Yang ketiga, pengembangan kemampuan sosial. Yang keempat, pengembangan keingintahuan dan imajinasi. Yang kelima, pengembangan kreativitas dan keterampilan memecahkan masalah. Demikian metode tentang pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.